Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Valentino Rio Ferdinand dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik tahun 2025. Jadi sekarang saya akan menjelaskan yaitu baik tentang logika, if else, boolean, dan flowchart di platform Scratch maupun Replit. Yang pertama yaitu if, else, dan else if. Pertama if digunakan untuk memeriksa suatu kondisi. Jika kondisi benar, blok kode di dalam if akan dijalankan. Jadi jika kodenya benar, maka kode if yang ada di blok tersebut akan dijalankan. Lalu sebaliknya dengan else. Else itu sebagai alternatif jika kondisi pada if tidak terpenuhi. Bila di dalam else hanya dieksekusi bila kondisi if bernilai false. Jadi jika jawaban untuk if itu salah, maka akan diisi oleh jawaban dari else. Yang ketiga yaitu else if. Else if dipakai ketika ada beberapa kondisi yang perlu dicek secara berurutan. Program akan memeriksa dari atas ke bawah. Logika AND dan OR. AND yaitu menghasilkan true hanya jika semua dalam kondisi benar. Lalu jika ada satu saja yang salah, hasilnya akan false. Jika memasukkan kode AND, maka akan programnya akan menjawab true jika hasilnya itu benar semua. Jika ada satu saja yang salah, maka akan dianggap salah, itu jadi harus benar-benar sempurna, itu jawabannya benar semua. Contoh, if nilai kurang dari 75, absensi kurang dari 80, berarti dijalankan hanya bila nilai kurang atau sama dengan 75 dan absensi kurang atau sama dengan 80. Jadi jika menjawabnya 76, maka akan terjawab. Jika menjawabnya contoh 85, maka tidak akan terjawab. Lalu OR menghasilkan true jika minimal satu kondisi benar, hanya false bila semua kondisi salah. Jadi bedanya dengan AND, dia itu misalnya ada dua pilihan kayak pertama, if nilai absensinya 75 sama dari 75, kurang atau sama 75, dan absensi nilainya kurang atau sama dengan 75 dan absensinya kurang atau sama dengan 80, berarti dijalankan bila salah satu syarat terpenuhi. Jika menjawab misal nilainya 74 lalu absensinya 85, maka akan terjawab true karena salah satunya benar. Baik. Terus selanjutnya itu ada flowchart yaitu. Nah, flowchart itu adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah atau alur kerja suatu proses ataupun program dengan simbol-simbol tertentu. Fungsinya yaitu mempermudah memahami logika program sebelum ditulis dengan kode. Selanjutnya membantu mencari kesalahan atau debugging dan merencanakan solusi. Fungsi flowchart antara lain yaitu merencanakan program atau proses sebelum ditulis dalam kode, mempermudah memahami alur kerja baik untuk diri sendiri maupun orang lain, lalu mendeteksi kesalahan logika lebih awal sebelum implementasi, menyederhanakan komunikasi antara programmer, analisis, dan pengguna, dokumentasi, menjadi catatan visual bagaimana sistem bekerja. Dan nanti di sesi mungkin di tengah-tengah saya akan menjelaskan cara membuat flowchart melalui Draw.io ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa simbol-simbol flowchart. Yang pertama itu flow, itu tanda panah yang simbol digunakan untuk menggabungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain. Lalu ada bulat, ya ada lingkaran, ada ini, ada seperti ini, apa ini sebutannya, terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program atau proses, decision, input, output, ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Manual operation, dokumen,
define process, display, dan preparation. Lanjut, selanjutnya ada boolean. Boolean adalah tipe data dalam pemrograman yang hanya punya dua nilai, yaitu true dan false. Tipe ini dipakai untuk menyimpan hasil perbandingan atau logika, misalnya game D sama dengan true. Nama boolean tersendiri diambil dari George Boole, seorang matematikawan pada abad 19 yang mengembangkan boolean algebra dasar. Boolean algebra dasar logika yang dipakai oleh komputer. Nah, lama-lama mari kita coba ya teman-teman. Pertama, eh, ini yang nanti teman-teman. Kita coba ini aja. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang uh, itu tipe data boolean. Ya sebelum itulah. Itu yang pertama kita itu harus mencari seperti biasa. Nah, setelah kita memilih ini, kita bisa memilih ini to say hello. Say hello. Nih. Lalu kita tambahkan ini sebagai data. Nah, ini kita bisa memilih ini lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, kita bisa memilih bukan ini nanti ini aja. Nah, misalnya kita ketik 67. Nah, ketika kita mulai akan dijawab true karena betul di sini 67 itu lebih dari 50. Lalu juga kita ketik 45, maka jawab false. Begitu juga dengan yang lainnya teman-teman. Kalau jawabannya sini misalnya 45, maka jawab false, dan jika kita ketik 50 maka akan jawab true sesuai dengan apa yang ada di sini. Jika ini benar maka jawab true, jika salah maka jawab false. Itu teman-teman. Baik-baik, kita langsung ke ini aja. Data boleh. Nah, jadi aku sudah membuat contoh sistem pivot data boolean ya teman-teman. Nah, ini di sini tuh ada variabel yaitu number of people to 100. Lalu ada operating system Windows. Terus seperti biasa kasih jeda. Nah, di sini teman-teman ada, sini ada tipe datanya. Dikasih variabel number of people 100 dan operating systemnya Windows. Jadi kita mulai sebagai contoh. Nah, terus hasilnya teman-teman, karena di sini saya menulis di sini saya menulis 100. Nah, ini benar teman-teman. Nah, di sini menulis Windows, dan ini juga benar. Coba nih kita isi 34. Nah, maka kan jawabannya false teman-teman, karena ini nilainya 34 ngambil people-nya, sedangkan sini setnya itu 100, maka akan terjawab false. Nah, ini teman-teman logika N. Ini walaupun di sini benar, di sini salah, maka akan tetap terjawab false karena kita pakai logika N. Kalau kita pakai logika OR,
Maka di sini contoh aja nih benar. Coba teman-teman. Nah, maka jawabannya kan tetap true. Karena kita memakai logika OR, mana bedanya OR dan AND. Kalau OR ini dia walaupun di salah satu, tapi salah satunya ada yang benar, maka tetap berjawab true. Beda dengan hal yang tadi AND harus dua-duanya benar. Itu ya teman-teman. Baik, aku kasih contoh lagi untuk yang ini. Ini. Nah, oh, aku kasih contoh lagi di sini. Nah, nah, itu nah, jadi aku juga ada membuat program. Ini tuh ada program if. Jadi bedanya yang di sini itu ini. Aku mengajukan pertanyaan, how many people are there? Are there? Sorry, celat teman-teman. Lalu ada variabel. Nah, ini sama kayak tadi. Berarti pakai logika AND dan kita ketik 50 ini juga 100. Nah, ya jawab. Coba kita mulai dulu supaya nggak bingung. How many are people? Ya, nah, kita coba aja 51. Nah, kita ya bosku. What's your operating system? I'm use Windows. Just like jadi gini ada logika. Jadi kan akan nulis 51 loh. Nah, itu benar karena sini syaratnya itu nomor people-nya apa namanya? Kurang dari 51 ataupun kurang dari eh lebih dari 50 atau kurang dari 100 itu teman-teman. Jadi aku benar ya teman-teman di antara dua ini. Maka kalau benar dia akan menjawab siap bosku. Lalu dia menunggu, lalu dia akan menanyakan lagi. Nah, tadi kan aku menjawab Windows. Nah, sini tercatatnya Windows, maka akan terjawab Josrek kalau benar. Coba nih, kita kasih jawaban yang salah. 23. Nah, itu teman-teman. Jika kita memakai if dan jawaban kita tidak memasuki syarat ini, maka ini akan ke skip teman-teman. Jadi langsung pertanyaan selanjutnya. Nah, itu akan membedakan untuk data yang if else nanti selanjutnya aku jelaskan. Nah, kan terjawab di sini langsung pertanyaan ini. Lalu juga kita coba pakai what's your operating system? I use Mac. Nah, maka tidak akan terjawab teman-teman karena tidak tercatat. Itu teman-teman. Baik, saya akan melanjutnya akan menjelaskan tentang logika program tipe data if else. Nah, aku telah membuat tadi program if else.
Ini contohnya teman-teman. Jadi bedanya itu ini kurang lebih sama, bedanya tuh ini teman-teman. Aku memakai if else. Nah, jadi ketika aku menjawabnya number of people-nya itu hmm, ini kurang kurang dari lebih dari 50 dan hmm, coba kita mulai dulu lagi biar nggak bingung teman-teman. Coba kita memakai 51. That's not good. Nah, kenapa that's not good? Karena jika kita menjawab lebih dari 50 dan kurang dari 50, kalau kita menjawab lebih dari 50, maka akan tertulis that's not good. Ini salah nih. Kan ya aku bingung. 100. Nah, cepat-cepat kita udah how many people there? 51. Sikat. Oke, cocok. Nah, kenapa jawabannya sikat? Karena di sini memenuhi ya teman-teman. Lebih dari 50 dan kurang dari 100, maka kita harus jawab sini. Nah, itu teman-teman. Coba kita ulang lagi. Ya, lanjut dulu aja deh. What's the operating system? Hmm, Linux. Good. Nah, kenapa good? Karena yang if ini udah pakai teman-teman, ini benar, maka akan terpakainya if. Nah, akan terjawab good. Nah, ini jika menjawabnya 21, maka jawab that's not good karena tidak memenuhi ini. Nah, maka akan dikasih opsi. Ketika tidak memenuhi di sini, maka dikasih opsi else. Itu jawabannya that's not good. Itu teman-teman. Nah, ini coba buat saya operating system. Main. Nah, maka kan terjawab ini teman-teman. Tipe data yang ini else itu untuk saya dibilang itu cadangan lah. Ketika kita tidak terjawab ini, maka dia akan menyarankan untuk memakai Linux ini sebagai jawaban sanggahan ketika jawaban kita tidak sesuai dengan yang ada di sini. Itu teman-teman. Nah, karena aku udah jelasin if else di sini, kita coba untuk pakai Replit, teman-teman. Kita pakai bahasa pemrograman Python itu. Nah, nanti aku juga udah membuat programnya. Sini itu ada number of people sama dengan 100. Nah, ini kita biasanya kan kita menjawab di sini teman-teman. Nah, ini kita akan kasih jawabannya itu di sini. Bedanya nanti. Coba itu sistem itu Windows ini seperti apa ya? Di ya ini jawaban kita lah satu apa bagi satu dua itu jawaban kita. Lalu yang 34 ini if-nya teman-teman. Jadi kayak komputer itu menuliskannya itu syaratnya berapa? Ini sama dengan 100. Nah, ini bedanya nih teman-teman. Kalau di Replit itu harus pakai dua sama dengan untuk menjelaskan, untuk menggambarkan ini banyaknya ini. Jadi kalau memakai satu tidak akan terbaca. Itu teman-teman. If kita menjawab 100, maka akan terjawab nice. Jika kita menjawab kurang dari 100, maka akan lebih dari 100, maka akan terjawab terlalu banyak. Nah, jika eh, tidak menjawab sesuai dengan dua ini, maka akan terjawab bad.
gitu teman-teman. Lalu ada if operating system Windows. Jika kita jawabnya Windows, ini Windows, maka akan benar. Jika kita menjawabnya Mac, benar. Lalu jika tidak semuanya akan jawab bad. Coba kita kasih contoh. Kita kasih 100 ya betul ya. Nah, maka bisa bunyi. Anda jawab ini. Next jawabnya 100 ini sesuai ini makanya nice. Kalau good karena kita juga memakainya Windows. Coba kita kasih 0. Bad karena tidak sesuai dengan ini. Jadi ketika kita menjawab nilai di bawah 100 maka kan harus jawabnya ini bad. Nah, kita kasih double bad ya teman-teman. Dan kita kasih operating system kiwi lah. Eh, salah. Nah, ini. Oke, karena ini ngawur ya teman-teman. Masa operating system kiwi. Kita coba pakai contohnya ini. Mac 23. Nih, ada yang salah nggak teman-teman? Ya, yang ini teman-teman. Ini aku udah menjawab Mac ya teman-teman. Dan jadi harusnya udah bener nih Mac. Tapi kenapa jawabannya bad? Nah, karena apa? Ya, Replit itu bodoh ya teman. Dia tuh harus benar-benar walaupun ini hurufnya sama, pengejaannya sama, tapi kalau hurufnya dia pakai kapital dan di sini tulisan tidak pakai kapital, maka tidak akan terbaca sebagai not bad. Terbacanya akan bad karena sini harus benar-benar sama plug ketik plug ya teman-teman. Nah itu sebenarnya komputer itu bodoh teman-teman. Jadi benar harus sesuai dengan apa yang tertulis, apa yang sudah ditanam di komputernya. Jadi komputer seperti dicuci otaknya. Kalau enggak tahu ya tahu, kalau kita kasih tempe ya dia akan menolak teman. Nah ini teman ini dan itu teman-teman. Nah sebelum lanjut untuk selanjutnya, belajar-belajar selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang uh, Draw IO ya teman-teman. Tidak sudah bilang untuk menjelaskan cara membuat flowchart. Gimana ya? Sini. Hmm. Nah, di sini maka akan seperti biasa login. Dan aku tidak dan buat. Ya, itu teman-teman. Jadi yang pertama itu ini kalian tuh kan akan terisi halaman kosong ya teman-teman. Nah, dari itu awal-awal itu aku pakainya ini sebagai awal. Ya, aku taruh sini, aku klik ini tuh, aku taruh sini. Apa ya teman-teman? Aku lupa kalau udah buat maka aku kasih gambarannya aja.
Lalu setelah ini nanti kita pakai yang ini, kotak ini. Nanti kegunaannya apa ya? Nah, elips ini selalu untuk start. Dan ini untuk proses ya teman. Kotak itu biasanya persegi panjang. Bisa itu untuk proses. Nah, untuk kayak ini rectangle. Biasanya taruh sini, nah tetap. Nah, ini juga. Nah, di sini teman-teman, di sini ada belah ketupat ya teman-teman. Nah, biasanya itu digunakan untuk percabangan. Nah, di sini ya, untuk percabangan. Percabangan ini. Nah, ada cabang sebelah kanan, maka tarik di sini. Hmm, sini. Eh, nah, lalu ke bawah ini juga bisa, tapi pakai kotak lagi. Nah, setelah mau menyusun tadi, kita pakai ini, tanda panah ini. Tradisional untuk sebagai arah mulainya. Misalnya dari sini nih. Nah, panahnya harus arah turun. Seperti maknanya itu untuk mengarahkan. Ini tuh arahnya kemana? Jadi dari apa ini tuh elips dia arahnya ke bawah, lalu sini dia mengarahkan ke sini, dia mengarahkan ke sini. Nah, setelah di persimpangan maka akan ada tanda panah lagi di sini, kanan dan ke bawah. Nah, setelah memberi tanda panah, kita dapat membuat teks teman-teman. Teksnya itu pakai ini, teks kita drag ke sini. Itu teman-teman. Teksnya jadi seperti contoh awalnya start, lalu pergi ke duscak. Nah, dukcak, dukcapil, nah, itu salah. Kebalik, dukcapil. Lalu petugas tanyakan umur. Nah, jika umur. Nah, ini dengan persimpangannya. Misalnya umurku 18, maka saya akan diarahkan ke kanan membuat KTP. Nah, jika saya memberi jawaban umurnya 15, maka akan diarahkan ke bawah menunggu cukup umur. Tuh teman-teman. Nah, lanjut. Apa ya teman-teman? Ini kurang rapi teman-teman karena agak tahu nih aku kok bisa begini. Coba besok saya konsultasi belajar lebih dalam lagi ke dosen saya. Nah ini, kayaknya di sini ya teman, percabangan. Jadi ya proses itu untuk gambaran awal atau program caranya kayak kalau di jurusan gue ya teman-teman, terutama di teknik. Jadi sebelum kita bekerja itu harus mempunyai apa? Harus mempunyai eh, itu rangkaian atau bisa dibilang persiapan kerja ya teman-teman. Jadi kalau teknik mesin itu gamtek, gambar teknik. Jadi ketika kita ingin membuat suatu part mesin semisal baut, maka akan dikasih gambar teknik, gambar baut jadi teman-teman melalui CAD. Nah, jadi melalui gambar tersebut saya dapat punya bayangan nih untuk melakukan pekerjaan apa setelah ini dengan adanya gambar ini. Nah, di sini pun sama. Jadi kita diberi flowchart dulu sebagai gambaran awal atau persiapan awal untuk membuat program di Scratch maupun di Replit teman-teman. Jadi kita jadi tahu kita ingin membuat apa sih, arahnya kemana sih, itu teman-teman. Nah, mungkin untuk yang flowchart saya cukupkan di sini. Lalu saya akan memberi contoh untuk program yang selanjutnya. Kita balik ke Scratch lagi teman-teman. Berarti if house tadi saya udah nunjukin ya teman-teman, contohnya ya teman-teman di
sini. Cuma saya beli jumlah lagi nggak apa-apa lah ya, supaya kalian makin paham. Turn the cooler on because this. Hmm, hmm, ini karena di sini jawabannya 26,7, maka sini aja turn the cooler on karena ini tertulis ini. Jika kurang dari 20, maka komputer akan menyarankan untuk menjawab turn the heat. Salah ya? Salah teman-teman. Tadi sorry. Nah, ini kan 26,7, maka lebih dari ini. Makanya akan ke skip. Nah, kita dikasih opsi nih, opsi. Ini jika temperaturnya lebih dari 19,9, maka akan terjawab oke. Nah, jika temperaturnya kurang dari 25,1, maka akan terjawab gimana sih? Bingung gue. Itu regular on karena coba ini kita kasih 20 kan. Oke. Hmm, itu teman-teman. Jadi jika kita mau beli tentang jawaban di antara 19,9 sampai di bawah 25,1, maka akan terjawab oke karena suhunya suhu stabil. Nah, jika kita seperti tadi kita tulis derajat Celcius, kobong ya teman, malah kita jadi abu. Nah, turn the cooler on. Nah, karena tidak ada rentang sini, turn the cooler on. Kalau enggak kita kepanasan jadi abu teman-teman, gosong kita jadi Wagyu A5 coy. Tuh hilang. Itu ya teman-teman, intinya begitu. Balikannya gimana balikinnya? Itu ya teman-teman intinya. Jika tidak sesuai dengan ini, maka jawab ini. Jika ada dalam rantang ini, maka terjawab ini. Nah, jika kita menjawabnya kurang dari 20 derajat, maka komputer akan menyuruhkan untuk kita turn the heater on. Teman-teman, coba di sini teman-teman. Nah, kalau di reply itu kayak gini, bedanya dia seperti biasa teks ini. Jawabannya di sini menulis 29 derajat. Nah, Anda jawab turn the cooler on. Kaos jika temperatur lebih dari 20 atau kurang dari, nah ini di rentangnya tadi teman-teman, lebih dari 20 dan kurang dari 25 derajat, maka akan terjawab oke karena stabil suhunya. Nah, jika kita tulis 29 tidak ada dalam rentang 20 sampai 25, maka akan terjawab turn the cooler on. Kita coba 13. Nah, maka turn the heater on karena kita itu di suhunya di bawah 13 teman-teman. Tunggu, balik ke slide lagi. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya saya akan menjelaskan. Jadi uh, di sini intinya tuh kita akan membahas tentang driving, umur untuk mengemudi. Jadi syarat untuk mengemudi ya teman-teman.
Jadi saya untuk menguji dari berbagai negara. Nah, itu ada menanyakan umur, lalu kita tinggal di mana. Nah, tiap negara itu punya syaratnya masing-masing, teman-teman. Ini contohnya South Afrika nih, Afrika Selatan. Jika umurnya lebih dari 16, maka kan dibolehkan untuk mengemudi, teman-teman. Tapi jika umurnya kurang dari 16, maka di Afrika Selatan tidak boleh mengemudi. Ada juga ini di Meksiko, teman-teman. Meksiko itu jika pengemudi umurnya itu lebih dari 17, you can drive. Nah, di Meksiko juga ada peraturan lebih dari 15 sampai 17, kamu boleh mengemudi dengan pengawasan orang tua. Dan lebih dari 14, nih, lebih dari 14, oh ini dengan pendampingan orang tua, ini dengan pengamatan orang tua. Ini persetujuan orang tua, ini dengan pengamatan orang tua 14 tahun. Jika kurang dari 14 sampai 15, you can drive. Karena terlalu bocil, masih anak SMP, kurang itu SD itu 13 tahun. Nah, ini contohnya negara lagi India. Nah, di India jika lebih dari 17 tahun you can drive. Nah, jika kurang dari 17, you can drive. You cannot drive. Kamu tidak boleh mengemudi. Seperti kalian di India harus cukup umur, teman-teman, mengetahui di sana itu brutal naiknya, teman-teman, pelaksanaan di mana-mana. Nah, ini ada Prancis ini. Jika lebih dari 17, you can drive. Jika lebih dari 14 tahun, kamu boleh mengemudi dengan pengamatan, dengan diawasi, teman-teman. Jika kurang dari 14, ya nggak ada apa-apa. Anak kecil masa mengemudi. Jika tidak terdata sama pun, semenjak kita di flash nih kita tulis 3 tahun. Nah, the time is not available for this country. Jika kita tulis 99 tahun, anda jawab ini, teman-teman, ini sebagai opsi terakhir jika tidak ada pilihan jawaban di sini. Kita coba mulai. Where do you want to begin? Aku mau start di Indonesia aja, siapa kita mulai dulu. Meksiko. Okay, who old are you? I'm 17. Welcome to 17. You can drive with parental agreement. Okay, baik. Dimana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung, ya teman-teman. Tapi kalau kita 17, India India 17 tahun belum boleh mengemudi, teman-teman. Nah, jadi bedanya di situ, teman-teman. Ini coba di Meksiko nih. Meksiko kita coba pakai umur 14. Meksiko 15. You can drive. Oh shit, man. Aku nggak boleh mengambil jujur. Jahat kali kucing ini. 15. Nah, you can drive
with parental supervision. Jadi kita mengendarai waktu ini teman-teman sambil dilihatin terus sama orang tua ini. Garing ya teman-teman. Baik-baik. Nah ini coba ini data is not available only Indonesia. Sen 24. Nah, data is not available for this country. Indonesia tidak terdaftar di PBB ya teman. Nah itu semoga paham ya aku menjelasinnya kayak gini ya teman-teman. Karena intinya itu teman-teman. If itu jika jawaban pertama, nah jika jawaban pertama tidak benar maka akan turunkan ke else. Jika else tidak benar maka akan diturunkan di else-nya lagi. Itu data is not available for this country. Kita coba program terakhir yaitu di Replit teman-teman. Nah itu lebih kalau kemarin saya bilang lihat itu lebih simpel, lebih eye catching gitu teman, karena bentuknya balok warna warni. Tapi itu pengecualian untuk program kali ini teman-teman, karena nih kalau di library terlihat lebih rapi teman-teman daripada coba kita lihat di sini. Ini kayak tumpuk-tumpuk kue lapis cerubu ini. Ya, lapar banget aku coba. Ini kue lapis seribu sedangkan tumpuk dari atas sampai ke bawah. Kalau di tablet dia kelihatan enak di kanan 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 lebih rapi itu. Wah tanpa berlama kita lanjutkan saja teman-teman. South Africa. Full of onions. I'm acting. Loh, masa acting tidak peduli? Mana nih? Kita sudah berumur 17 tahun ya teman-teman. Coba kita lagi lah. Nah, tadi teman-teman yang sama ternyata ini episode berbeda, jadi aku pakainya huruf kecil di sini, maka tidak terbaca. Teman-teman coba pakai lagi lah. Sikon. Oh ini kayak salah lagi teman. Nah, aku lagi-lagi pakai huruf kecil. Lima belas. Nah, let's job you can drive with parental supervision. Karena tulisnya di sini. Kita nggak mau. Aduh, Meksiko 18 barat jauh ini. Nah, ini saya sudah solokan di awal tadi ya teman-teman. Nah, itu baik. Mungkin cukup sih sampai sini karena saya rasa teman-teman udah paham ya dengan penjelasan saya tadi tentang program tipe data tipe data boolean ya teman-teman dengan logika if
dan if else, elif else, elif else. Nah, ketemu di program Python maupun di Scratch teman-teman di Scratch. Nah, peserta saya teman-teman bisa paham dan dapat belajar pemrograman dari awal. Sebagai pemula itu juga pemula di sini kita belajar bareng. Nah, pemrograman komputer itu selalu baik. Mungkin akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.